you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I... Hai guys, balik lagi di Halo Chandra di Muka. Dan seperti biasa, kalau kemarin-kemarin ya ada banyak banget bintang tamu yang udah kita datengin di Halo Chandra di Muka tentang Stisipol Chandra di Muka. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya hits banget dan pastinya seru juga nih ngobrol sama dia nih. Langsung aja udah ada di samping aku, Fikri, alumni Stisipol Chandra di Muka. Hai. Gimana? Udah opening? Udah seru banget? Belum panas. Apa kabar bapak-bapak? Oh, alhamdulillah bisa dilihat dari postur tubuh saya semakin makmur. Dari postur tubuhnya ya kan. Udah terlihat makmur, cerah juga warna kuning-kuning. Betul. Menggambarkan dengan hari ini cerah juga ceria. Sama satu lagi, kemakmuran seorang pria itu ditentukan oleh perutnya. Oh iya. Semakin perutnya maju, insya Allah hidupnya semakin makmur. Pembelaan ya kan. Pembelaan. Bener-bener. Apa kabar? Alhamdulillah Fikri? baik. Alhamdulillah. Lulus tahun 2018. 2018 sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Walaupun sebenarnya harusnya 2017. Karena Fikri cinta banget sama Stisipol, jadi nambah lagi deh setahun gitu kan. Jadi kalau misalnya mau skripsi nanti dulu deh, aku masih mau di sini. Betul, nanti aja aku yang nunda. Nanti aja lulusnya aku 2018 aja. Ya guys. Gitu. Okay. Karena saking cintanya sama Stisipol kan. Terus ngambil jurusan komunikasi. Kenapa pilih komunikasi sementara di sini banyak banget ada jurusan-jurusan lebih keren lagi daripada komunikasi? Kenapa ambil jurusan ilmu komunikasi? Sebenarnya waktu SMA dulu Fikri kan ikut teater. Jadi di teater itu namanya SMA itu kan belum terarah jalan hidupnya kan. Masih belia ya? Masih belia, tapi istilahnya udah ada bakat kan, udah sering tampil di depan umum. Terus juga ada guru teater Fikri namanya Wak Dola, dan kebetulan Wak Dola juga alumni Stisipol. Betul, waktu itu masuknya bareng 2013. Jadi Wak Dola menyarankan untuk kuliah aja di Stisipol bareng, tapi beda kelas karena Wak Dola kerja waktu itu. Wak Dola kelas sore, Fikri kelas pagi. Tapi lulusnya dulu Wak Dola masih. Fikri masih cinta, saking jadi cinta ya saking sama cintanya gitu. Karena udah sering tampil di depan umum. Waktu itu masih teater kan, terus juga udah diundang talk show ke radio, tapi belum jadi MC belum. Jadi diarahkanlah di Stisipol ini gitu, tempat saya belajar di Stisipol. Jadi for your information guys, Fikri ini adalah salah satu MC kondang ya. Kondangan gitu ya. Yang ada di Kota Palembang. Dia juga beliau merupakan ex-announcer juga. Betul, di beberapa radio swasta. Di beberapa radio swasta yang ada di Palembang. Betul. Tentu saja sudah terlihat dari public speakingnya guys. Dan juga kuliah di komunikasi nih. Jadi memilih komunikasi karena guru teater kemarin. Betul. Jadi awalnya dari Wak Dola yang menyarankan istilahnya memberi jalan. Tapi balik-balik ke kitanya kan, kita mau atau enggak. Jadi Fikri kayaknya minat nih. Komunikasi itu kita belajar broadcasting, kita belajar tentang public speaking gitu kan. Kenapa sih tertarik sama dunia broadcasting? Karena broadcasting itu udah menjadi bagian hidup saya. Gitu. Jadi di broadcasting itu kan kita belajar how to a good presenter, how to be a good announcer gitu, how to be a good public speaking gitu, dan masih banyak lainnya. Mungkin teman-teman kameramen juga banyak alumni dari Stisipol gitu kan. Jadi pokoknya saya cinta dengan ilmu komunikasi gitu. Aduh, luar biasa sekali. Kalau teman-teman yang hobi ngomong, hobi videographer, content creator, wajib kuliah di Stisipol pokoknya. Wajib banget. Tepuk tangan dong untuk Stisipol. Tepuk tangan yang di depan, tepuk tangan. Bener-bener. Gitu. Udah datang nih? Udah lama dong nggak ke kampus? Udah lama nggak ke kampus. Kaget nggak ngeliat kampus gitu sekarang kayak gini? Kaget dong. Kampus lebih berkembang sekarang. Istilahnya mahasiswanya semakin banyak gitu kan. Kampusnya sudah lebih baik lagi. Pokoknya wajib kuliah di Stisipol gitu. Wow, pengalaman apa aja nih yang seru-seru selama kuliah? Jadi 10 semester 5 tahun ya? 5 tahun, lebih ditekankan ya, 10 semesternya lebih ditekanin 5 tahun ya guys, tapi lebih banyak dong pengalamannya. Lebih banyak pengalamannya, suka duka gitu kan. Apa aja sih suka duka? Awalnya sih saya itu layaknya mahasiswa pada umumnya kan, kuliah, belajar. Tapi namanya hidup itu kan prospek kehidupan itu harus tetap berjalan. Benar. Jadi kita kuliah perlu cuan gitu kan. Jadi mulai lulus SMA bagaimana saya menghasilkan untuk cuan-cuan gitu kan. Jadi Fikri udah mulai nge-MC dulu. Semester 1 udah mulai nge-MC. Jadi sekitar baru 1 bulan kuliah dapat tawaran roadshow ke beberapa sekolah waktu itu. Jadi karena kemudahan di Stisipol ini
Kalau kita kuliah pagi misalnya, ada dosennya ngajar kelas sore, kita bisa belajar di kelas sore. Gitu mudahnya kuliah di Stisipol ini. Saking fleksibelnya. Jadi kampus itu mensupport kegiatan mahasiswanya. Jadi memudahkan mahasiswanya untuk belajar. Nggak bisa kelas pagi, kalaupun dosennya mengajar di kelas sore, kita bisa ikut di kelas sore. Wow. Gitu. Gimana nih? Langsung nih dari testimoninya langsung. Benar. Itu baru ya. Itu baru pertama. Itu pertama. Itu yang pertama. Terus juga jadi kalaupun udah waktu nge-MC juga, karena sering MC keluar gitu kan, makanya yang 10 semester tadi kan, kerja untuk mencukupi biaya kuliah waktu itu, karena kampus juga mensupport, akhirnya ya terbayarkanlah dengan hasil kerja keras sendiri. Gitu. Wow, luar biasa. Mencari cuan buat kuliah. Sama satu lagi, kalau di kampus Stisipol ini, kalau kita berprestasi itu kampus akan memberikan beasiswa. Oh, iya dong. Gitu. Waktu itu ada acara 50 tahun Stisipol, Fikri masih ingat banget karena usia 50 tahun itu adalah emas gitu kan, 50 tahun anniversary dari Stisipol. Waktu itu Fikri MC-nya sama Cek Popi kalau nggak salah. Iya. Sama Cek Popi waktu itu, Cek Popi kan senior Fikri MC waktu di luar. Jadi Fikri itu sebenarnya lebih dikenal tuh pas akhir-akhir mau keluar dari Stisipol. Karena Fikri nggak show up kan di kampus gitu rendah kan. hati ya, rendah hati gitu ya. Selain rendah hati, rendah budget juga kan. Jadi nge-MC di 50 tahun Stisipol waktu itu sama Cek Popi. Terus waktu di sama Cek Popi, lihat Bu Sari lihat waktu itu. Bu Sari lihat katanya disuruh temuin ke kantornya Bu Sari kan, di ruangannya Bu Sari. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah, karena Fikri mungkin sudah keluar. Terus kalau ditanya MC-nya dari mana? Dari Stisipol. MC-nya dari mana? Dari Stisipol. Mungkin Bu Sari juga pernah dengar. Akhirnya alhamdulillah Fikri dikasih beasiswa 1 semester dari Bu Sari. Gitu dong. Terima kasih Bu Sari. Kalau Bu Sari nonton terima kasih. Oh iya dong, pasti nonton. Nah, oke. Kalau gitu udah banyak banget cerita tentang Stisipol, tapi nanti jangan kita ceritain semua. Karena kita bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya. Dan tapi jangan kemana-mana, tetap di Halo Chandra di Muka. Jalan-jalan ke Basuki Rahmat. Di situ ada Jalan Swadaya. Kampus kami penuh rahmat. Jayalah selamanya, Stisipol Chandra di Muka. Oke, balik lagi sama Halo Chandra di Muka. Kalau tadi kita udah ngobrolin masalah Stisipol Chandra di Muka sama Fikri, dan banyak banget betapa banyaknya pengalaman yang udah didapat di sini. Salah satunya dapat beasiswa. Dapat beasiswa yang nggak terlupakan sampai sekarang. Yang selalu saya ceritakan kalau di luar. Beneran ini nggak peres. Proud of myself ya. Karena saking bangganya menjadi bagian dari Stisipol gitu kan. Apresiasi dari Stisipol yang tinggi gitu untuk mahasiswa-mahasiswanya. Wah, selama kuliah hampir 5 tahun. Apakah ada dosen yang favorit banget di Semua Stisipol? dosen favorit sebenarnya, karena semua dosen memberikan ilmu tempat kita belajar gitu kan. Tapi yang paling berkesan itu karena sering berhubungan sama Fikri. Fikri sebutin yang pertama. Oke, boleh. Ibu Sari. Ibu Sari kan sempat ngajari juga. Terus juga waktu itu pembimbing. Terus juga ada satu lagi, waktu dia datang ke Stisipol, itu katanya alumni kuliah di Malaysia. Siapa yang tak kenal sama beliau? Ibu Siti Lady Hafifi. Ibu Vivi. Ada di belakang kamera. Betul. Terus satu lagi kalau yang cowoknya Pak Irfan. Pak Irfan. Karena Pak Irfan sering ngasih job juga di luar. Oh iya. Jadi cinta Iya, sama jadi dosen cinta gitu ya? banget sama Pak Irfan. Mendatangkan cuan, Mendatangkan jadi kita cuan. cintai. Jadi cinta-kecintaan kalau gitu kan. Oke, luar biasa. Jadi Fikri, apa aja kegiatan yang lagi ditekunin sekarang selain jadi MC? Atau apa gitu, syuting di mana? Sebenarnya masih tetap nge-MC, tapi karena kebetulan sering ketemu klien gitu kan, misalnya orang tua dari klien mau minta nih, Fik gimana sih anak biar acara ulang tahun, contohnya MC ulang tahun kan, biar acara anaknya itu meriah gitu kan. Jadi oh gini Bunda gitu kan, acaranya biar meriah tuh ditambah ini, jadi istilahnya ada penyanyinya. Gitu Nah ya? jadi dari situ Fikri mikir kenapa enggak Fikri bikin event planner. Kalau EO bilangnya terlalu gede ya jangka
jangkauan. Jadi event planner gitu. Kalaupun mau acaranya meriah dengan budget yang sudah ditentukan, insya Allah Fikri bisa bantu. Gitu dari situ kan. Jadi selain MC juga punya event planner, walaupun masih kecil-kecilan nggak apa-apa. Betul. Nanti kan akan menjadi besar. Betul, amin, mudah-mudahan kan. Jadi selain dari MC itu kemarin kan jadi penyiar radio juga ya? Di salah satu radio swasta di Kota Palembang. Boleh nggak ceritain gimana pengalaman selama jadi announcer? Kalau announcer itu Fikri udah 3 kali tes. Jadi announcer itu kan kita harus tes dulu kan, audisi gitu kan. Audisi yang pertama gagal, yang kedua gagal. Tapi Fikri nggak menyerah. Fikri coba lagi, yang ketiga alhamdulillah lulus gitu. Dan alhamdulillah dari radio juga bisa belajar public speaking gitu kan, bisa kenal sama teman-teman, bisa kenal sama pendengar. Kalau pendengar yang baik itu bawain makanan biasanya ke studio. Jadi salah satu alumni ya, satu grup gitu. Jadi kalau pendengar yang pendengar kita tuh kalau yang baik datang ke studio bawain makanan, hadiah gitu, tukeran sosial media biar lebih dekat lagi sama pendengar gitu. Mungkin ada pendengar saya dulu yang masih setia. Kangen siaran nggak? Kangen sih. Tapi lebih suka MC? MC aja. Lebih gede cuannya ya? Gitu kan, MC aja. Jadi kalau ngomongin masalah MC radio, terus gimana kaitannya antara komunikasi sendiri menurut Fikri dengan dunia yang sekarang digeluti? Komunikasi ya seperti Fikri bilang tadi sangat penting karena di kuliah itu kan kita belajar broadcasting. Semuanya di komunikasi itu kita belajar. Broadcasting, terus juga tentang advertising kita belajar, tentang iklan waktu itu sama Bu Nita bagaimana mengelola. Terus juga branding, untuk nge-branding diri kita itu juga perlu branding. Istilahnya kayak MC misalnya gitu kan. Bagaimana kalau kita itu mau dibayar mahal, jadi kita harus mempunyai branding yang bagus. Contohnya kita harus upload kegiatan kerja kita di sosial media, istilahnya menggunakan pas kerja itu mungkin dari segi wardrobe juga dipertimbangkan. Itu juga membagian dari itu juga merupakan bagian dari bagaimana cara kita ngejual diri kita gitu loh, ngejual diri kita istilahnya biar terlihat lebih wah gitu. Orang mau ngebayar kita mahal, kalau penampilan kita compang-camping gimana orang mau ngebayar gitu kan? Gitu. Ada nggak tips dan trik, kan banyak banget nih mahasiswa Sisipol Chandra di Muka yang pastinya ada yang MC, ada yang jadi penyiar radio, tapi mungkin sedikit aja yang terlihat di muka publik. Nah, Fikri sendiri kan udah jadi salah satu MC yang lumayan terkenal di Palembang. Lumayan ya. Terkenal dong. Lumayan. Terkenal di Palembang. Adakah tips dan trik Fikri yang boleh di-share sama teman-teman Chandra di Muka? Tips and trik sebenarnya gini ya, niat. Segala sesuatu tuh niat. Jadi kalau kita itu udah niat dari hati dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, kita berusaha gitu. Seandainya kalau Fikri dulu niat yang paling penting. Bagaimana dulu awalnya Fikri itu nonton konser waktu itu ada konser. Jadi sebagai penonton kita kan di bagian ribuan penonton yang ada di bawah. Waktu itu kalau nggak salah artisnya Kotak. Jadi Kotak itu pernah bilang, si Tantri itu pernah bilang, dulu saya pernah menjadi bagian dari kalian. Saya di bawah kayak kalian. Sekarang saya ada di atas. Dan Tantri maunya kalian yang ada di bawah suatu saat nanti ada di atas. Fikri cantumin dari dalam hati yang terdalam, ya Allah Tuhanku, semoga suatu saat saya bisa berada di panggung besar seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa panggung besar yang sudah Fikri capai gitu. Luar biasa. Suka duka di dunia MC apa aja sih? Nggak dibayar, ada EU kabur. Pertama kali MC dan berapa kali? Oh jangan sedih, pertama kali Fikri MC itu cuma dibayar air mineral. Pertama kali di MC dibayar air mineral, terus dia besoknya ganti jadi air yang ada rasanya, minuman yang ada rasanya soft drink gitu kan. Terus MC nasi bungkus memang benar adanya. Benar. Istilahnya dikasih nasi bungkus aja udah seneng. Benar sekali. Kalau untuk nominalnya pertama kali dapat fee itu Rp100.000. 100.000 itu sekitar tahun 2013. Wah, dulu udah lama ya. Berarti bisa jadi 100.000 pertama kali, itu pertama kali itu kan. Sampai akhirnya sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Bisa bayar apartemen sama rumah ya. Oh ya alhamdulillah gitu. Dari MC inilah saya hidup gitu kan. Iya. Jadi dulu itu sempat waktu kuliah kan MC ke beberapa titik kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Jadi bukan hanya di Palembang, waktu itu roadshow ke Muara Enim, ke Prabu Muli. Nah makanya kalau di Sisipol itu waktunya fleksibel, kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi dengan adanya kampus yang ngedorong mahasiswanya, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Wow, luar biasa.
Aduh, aku jadi merinding deh denger Itu baru ceritanya. sebagian sih sebenarnya kalau mau cerita ya. tentang MC itu banyak. Kita bakal kupas lagi nih sedalam-dalam mungkin tentang MC, mungkin teman-teman Chandra di Muka yang jurusan komunikasi, aku pengen banget nih MC, tapi gimana ya, nggak ada role modelnya. Ini dia, ada role modelnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Halo Chandra di Muka karena kita bakal balik lagi dengan Fikri dan obrolan-obrolan yang pastinya seru banget. Lagi sama kita berdua dan bertiga, ini berdua rasa bertiga. Ini satu, ini dua. Ya udah bukan aku yang ngomong ya guys. Oke, tadi kita udah ngobrolin masalah Master of Ceremony atau MC ya. Udah banyak banget kan pengalaman Fikri yang udah dilalui di melanglang buana di dunia per-MC-an gara-gara Stisipol Chandra di Muka juga. Dari MC lah saya bisa keliling Nusantara. Boleh tau gak sih cita-citanya dulu masih kecil apa? Cita-cita itu berubah-ubah. Namanya anak-anak kalau SD ditanya mau jadi apa? Jadi polisi. Polisi. SMP, namanya anak-anak kan. Kalau anak-anak cita-citanya nggak jauh dari polisi, tentara, guru, dokter. Gitu. SMP berubah lagi jadi dokter. SMA karena Fikri SMA-nya SMK. Jurusan akuntansi. Akuntansi itu berkaitan dengan kantor gitu kan. Jadi pengen kerja di kantor pakai jas. Sekarang gerah banget kalau pakai jas. Justru malas kalau event yang pakai jas, lebih baik yang casual kayak gini kan. Terus jadi pengen kuliah kerja di kantor. Kuliahnya komunikasi. Gimana coba nyambungnya dari akuntansi ke komunikasi. Tapi itulah indahnya jalan Tuhan untuk mempertemukan saya dengan Stisipol gitu kan. Jadi udah menemukan passionnya berarti di passionnya dunia sekarang di dunia broadcasting. Betul. Di MC, jadi ya? istilahnya gini, kalau di dunia broadcasting, istilahnya di sekarang, Fikri itu bilangnya bukan kayak kerja, tapi kayak ya sudah menjalani kehidupan sehari-hari. Kayak kalau lagi nge-MC itu anggap aja kayak ngobrol. Terus kalau nge-MC itu kan kita dapat hiburan gratis. Misalnya ada event konser, orang lain bayar 250.000. Kita enggak, kita gratis. Bahkan kita dibayar lagi. Itu enaknya jadi MC gitu kan. Kita bisa kenal dengan pejabat-pejabat, kita bisa kenal dengan artis. Waktu itu pernah event yang apa ya menurut Fikri cukup lumayan itu bersama Kedutaan Besar New Zealand. Hampir waktu itu mau diajak ke New Zealand, tapi karena nggak muat di bagasi jadi ditinggal aja di Palembang gitu. Waktu itu di Gria Agung acaranya bersama Pak Gubernur waktu itu kan. Jadi itu salah satu pengalaman yang luar biasa juga, bisa ketemu sama Kedutaan Besar New Zealand. Terus ya dari MC ini tadilah Fikri bisa ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Indonesia. Sekarang alhamdulillah ada kendaraan pribadi dari MC. Makanya kalau kata orang sih MC itu kerjaan sepele, kata siapa gitu kan. Tapi kalau kita memang benar-benar niat, kita tekun, dari sanalah kita bisa menghasilkan cuan-cuan yang lumayan gitu kan. Kalau ngomongin masalah MC tadi kan kayak pekerjaan sehari-hari nih. Betul. Kan ada pepatah bilang hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, betul. Bener kan? Betul. Hobi yang dibayar. Jadi merasa banget nggak? Makanya hanya segmen ini kan, narasumbernya minta ditambah lagi kan. Walaupun sebenarnya 3 segmen. Jadi kita nambah segmen. Nambah segmen, asal teman-teman tahu. Pengalaman MC yang paling berkesan menurut Fikri yang sampai sekarang nggak bisa dilupain, apa? Semuanya berkesan. Yang paling, semuanya berkesan karena semuanya itu rata-rata kliennya kan beda-beda. Ada yang pejabat, ada yang dari luar istilahnya. Tapi yang paling berkesan, yang paling diingat itu kalau keluar kota sih. Karena kalau keluar kota itu kan kayak misalnya ke Bogor, ke Jakarta, Bandung, Bali, itu berkesan karena kita selain kerja kita bisa jalan-jalan gratis gitu loh. Jalan-jalan gratis, akomodasi semuanya ditanggung oleh penyelenggara dan kita dibayar gitu. Itu yang tak terlupakan gitu. Sama satu lagi, kita tuh harus punya mimpi gitu. Kalau kamu punya mimpi, kamu harus bisa meraihnya dengan niat tadi kan. Kalau kita udah niat dalam hati berdoa, jangan lupa berdoa juga. Jadi tanamkan dalam hati, kalau Fikri sih gini, ya Allah ya Tuhanku, semoga suatu saat nanti Fikri bisa MC keluar kota gitu. Dan alhamdulillah perlahan Allah mulai mengabulkan doa-doa Fikri. Alhamdulillah, luar biasa sekali MC kondang ini guys. Oke, selain dunia MC, apakah Fikri tertarik ke bidang lain? Mungkin dunia entrepreneur kah? Atau dunia politik kah?
Sebenarnya kalau ditanya ke bidang lain, untuk saat ini belum, tapi nggak tahu ya kalau beberapa tahun ke depan mungkin, karena segala sesuatu itu manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan gitu kan. Karena hidup saya senang dunia kayak gini tuh, istilahnya biarlah menjadi misteri gitu loh, biarlah menjadi tanda tanya ke depannya. Seperti apa kehidupan saya gitu, saya jalanin aja Kak, kayak air yang mengalir gitu kan. Benar. Jalanin sampai mentok ya. Sampai mentok gitu kan. Oke. Terus kalau selama di Chandra di Muka sendiri, selama kuliah dan jadi MC, apa sih yang kira-kira bisa di-share sama teman-teman, suka dukanya nih? Sedih kan pasti biasanya Fikri punya kesedihan sendiri. Sedihnya gampang kalau kuliah di sini. Kalau nak bayaran SPP aduh berat. berat. Jadi kalau Fikri itu pasti mepet-mepet waktu kalau mau UAS gitu kan, pasti kalau mau mepet-mepet waktu baru bayaran gitu kan SPP. Tapi ya dari MC tadi gitu kan. Dari MC bisa ngebantu untuk bayar kuliah gitu. Kalau KMC kan biasanya harus harus fake banget ya di depan audiens kita. Sama satu lagi, kalau enaknya kuliah di Stisipol ini kita banyak praktek, bukan hanya materi. Praktek buat video. Jadi praktek terus juga praktek broadcast, karena Stisipol kan punya studio TV sama radio kan. Terus juga praktek bagaimana caranya untuk ngadain acara gitu. Sering kampus Stisipol sering ngadain acara. Jadi terus juga praktek marketing juga, karena komunikasi ada belajar marketing juga. Waktu itu jualan di Kambang Iwa kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya semuanya sudah dipelajari di Stisipol. Balik lagi ke passion kamu yang mana. Kalau udah keluar dari Stisipol, tinggal kamu yang nentuin jalan kamu mau kemana. Gitu. Luar biasa, sekali tepuk tangan. Pokoknya I love Stisipol ya, cinta sama Stisipol. Iya. Kalau jadi MC kan harus hahaha nih di depan audiens, bener nggak? Walaupun di belakangnya tetap hehehe gitu ya. Ada tips dan triknya buat teman-teman yang mau jadi MC? Aku tuh sedih banget, aku tuh orangnya baperan nih. Oh, jangan baper kalau MC, dikatai wong lagi marah urung. Gak bisa banget menyembunyikan perasaan. Gimana nih Bang Fikri tipsnya jadi MC yang itu tadi, nggak boleh baper kalau MC. Justru kalau Fikri di panggung harus TikTok dulu sama MC partnernya. Misalnya belum pernah ketemu kan, kalau di atas panggung nanti nggak apa-apa kita saling jokes itu kan kita harus, misalnya kau ngatoi aku, nggak apa-apa, kau digemuk nian berong tahu. Yang penting ya balik ini kita dibayar wong gitu kan. Walaupun di belakang, tapi tetap di belakang panggung nanti mohon maaf ya kalau tadi mungkin perkataanku ada yang kasar atau ada yang menyinggung. Yang penting di atas panggung itu kita harus memberikan yang terbaik di depan audiens gitu kan. Walaupun di belakangnya kita hehehe tadi kan, di atas panggung kita hahihi, di belakang panggung kita hehehe gitu kan. Gitu. Niat dalam hati, pokoknya insya Allah Tuhan itu selalu berikan jalan gitu kan. Fikri ada rencana mau lanjut S2? Kalau rencana ada ada. di bidang pendidikan ada. Sebenarnya pengen lanjut S2 karena untuk mencari ilmu itu kan ada pepatah carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina gitu kan. Kalau nggak nyampe Cina sampai ke Swadaya aja. Swadaya, Swadaya Palembang. Swadaya Palembang. Agak maju dikit boleh nggak ke Sekayu? Kejauhan di Swadaya sinilah Stisipol. Nah, jadi pokoknya kalau rencana mau ke S2 ada, tapi mungkin nantilah. Mungkin nanti. Fokus kerja aja dulu. Ibu Sari bisa membiayai nanti. Kalau gratis selama gratis. Ya boleh Bu Sari. Kalau misalnya tenang, Fikri branding di mana-mana Stisipol. Kalau nanti nggak bawa media lagi. Jadi MC-nya dari mana? Dari Stisipol. Bukan lagi dari radio ini, bukan. MC-nya dari mana? Dari Stisipol. Gitu. Bila perlu baju, banner di mobil nggak apa-apa tulis Stisipol. Penting gratis ya kan? Penting gratis kuliahnya. Boleh silakan Bu Sari membiayai Bapak Fikri. Baik, masih ada kan Bu WA-nya Fikri kan Bu? Pesan buat Stisipol dong. Udah kuliah di sini udah sekitar 5 tahun, terus suka duka udah banyak banget di sini. Pesan yang pengen disampaikan dari hati terdalam Fikri untuk Stisipol Chandra di Muka. Apa ya kesannya? Kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Jadi kesannya di Stisipol ini ya banyak ya istilahnya. Fikri bisa seperti sekarang ini berkat bantuan dari dosen-dosen, terus juga belajar tentang ilmu broadcast, bisa kenal banyak relasi, karena yang kuliah di Stisipol ini kan dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam latar belakang.
ada yang dari pemerintahan, ada yang dari pengusaha, ada yang artis, ada yang banyak lah pokoknya. Jadi di sini kita bisa ketemu, di sini tempat kita wadah belajar bersama untuk sukses bersama gitu. Pesannya untuk Stisipol, semoga Stisipol jaya selalu, makin dikenal, terus juga mahasiswanya makin banyak, jadi kampus yang unggul dan terpercaya. Amin ya Robbal. Tangan dong untuk Stisipol. Tangan dong semuanya. Oke, pesan buat adik-adik tingkat Fikri. Galak-galak rajin belajar, mana lulus. Iya. Galak-galak rajin belajar, rajin kuliah, udah itu aja intinya. Niatkan dalam hati kalau memang mau lulus tepat waktu ya sudah. Kalau memang cinta sama Stisipol ya udah lama-lama nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya lama-lama Gitu. kayak Fikri nggak apa-apa. Yang penting sukses dulu di depan, di luar. Amin. Di luar sana. Amin ya Rabbal amin. Alamin. Setiap perkataan itu doa adalah jadi harus diaminkan ya kan. Benar. Sudah terlihat sekali ya, luar biasanya. Oke, kalau begitu terima Nggak kerasa kasih. ya, sebenarnya Tidak kurang kerasa ini nih. ya. Kita sudah di penghujung acara. Nggak kerasa di penghujung Sudah acara. ngobrol banyak banget bersama Fikri tadi. Terima kasih sudah mampir di Halo Chandra di Muka dan Terima kasih tentunya juga. berbagi tentang pengalaman di dunia MC. Dan kita punya merchandise. Wow. Luar biasa sekali buat Fikri yang udah terima mampir ke kasih Halo Chandra di Muka. my Semoga alumni kampus ya kan. Pokoknya Gimana, semoga. seneng nggak? Oh seneng banget dapat ini ya kan. Iya dong. Luar biasa. Kalau begitu terima kasih sekali Terima kasih lagi kembali. kepada Fikri ya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow. Oh iya, di follow Instagram Di follow di mana? Instagram di Instagram Fikri @fikrialfari ya kan. Fikri Alfari buat teman-teman yang pengen Nanti cantumin ya di bawah ya, cantumin ya. di bawah ini ya. Yang mau langsung kepoin Instagramnya. Kalau begitu saya Tiara pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me?